ke Ustadz Taufik nih, sebagai closing statement juga nih, Ustadz. Nggih. Saya cuma ingin mengajak berpesan kepada hakim, jaksa, penuntut umum, dan siapa saja yang bergelut di bidang hukum, bahwasanya masalah yang dihadapi negeri dan bangsa ini kan banyak, besar. Ngurus corona, korupsi, ya, kemudian kemiskinan, perzinaan, kemudian banyaknya narkoba, itu banyak sekali. Jangan sampai masalah yang kemudian ada orang ingin menyampaikan kebenaran, lihatlah dulu latar belakangnya itu siapa. Apakah memang itu kriminal atau bukan. Kalau dia baik-baik aja, bahkan di penjara juga ngajari ngaji anak-anak, ya, maka janganlah hal-hal seperti ini juga dipermasalahkan. Yang kata orang Jawa, mburu uceng kelangan deleng, hal kecil dipermasalahkan, yang besar akhirnya terlupakan. Ya. Kalau di dalam Islam untuk urusan-urusan seperti ini itu simpel urusannya, tidak perlu berlama-lama. Ini kadang berbulan-bulan ngurusi perkara yang sebetulnya banyaklah, kayak kita nggak punya urusan besar saja. Ada seorang namanya Fatimah itu pada masa Khalifah Al-Ma'mun datang, dipanggil karena ujaran yang berbahaya. Karena apa? Dia ngaku nabi. Nah, ini kan berat ini. Penodaan. Tapi penyelesaiannya sekali pertemuan selesai. Sekali pertemuan. Mantap. Luar biasa tidak ya. Kemudian berbulan-bulan. Oleh Al-Ma'mun dipanggil. Engkau agamanya apa? Kata dia Islam. Terus, engkau mendengar nggak hadis Rasulullah wa annahu la nabiyya ba'di? Bahwasanya tidak ada nabi setelahku. Dengar. Paham maknanya, paham. Terus kenapa engkau mengaku nabi? Kata dia, hadis itu kan wa annahu la nabiyya ba'di. Yang nggak ada itu kan nabi. Sedangkan aku ini nggak mendakwa sebagai nabi, tapi nabiyah. Nabiyah itu nabi perempuan. Nggak ada hadisnya di situ. Mendengar begitu, Al-Ma'mun tertawa terbahak-bahak. Ya, tertawa terbahak-bahak. Menunjukkan bahwasanya wanita itu bodoh. Jadi bukan orang yang memang serius benar itu. Dan masyarakat waktu itu sudah cukup pintar sehingga wanita ini sudah nggak terlalu dipermasalahkan. Cukup diberitahu bahwasanya pemahamannya itu keliru, selesai. Ya, tidak berpanjang-panjang. Nah, ini kadang perkara sedikit panjang sekali urusannya, menghabiskan saya rasa banyak biaya, banyak waktu. Sementara problem yang ditangani saya rasa ditangani oleh pengadilan, oleh kejaksaan saya rasa juga banyak. Kalau kurang banyak mungkin carilah perkara besar yang lain. Indonesia belum lepas dari kelaparan. Menurut data Indeks Kelaparan Global, Indonesia mendapat nilai 20,1 pada tahun 2019. Lain, sekitar 22 juta orang Indonesia mengalami kelaparan. Indonesia berada di posisi bawah di ASEAN sebagai negara dengan indeks kelaparan tertinggi. Saat ini Bulog mengaku terdapat beras rusak hingga 50.000 ton yang akan dilepas dari cadangan Bulog. Setelah mendapat izin dari pemerintah, Perum Bulog berencana untuk melepas 50.000 ton beras rusak dari cadangan miliknya. Direktur Pengadaan Bulog Bahtiar mengatakan beras yang akan dilepas ini merupakan beras rusak yang sudah tidak bisa dijual ke masyarakat karena tidak layak konsumsi lagi. Kita akan bahas bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata menetapkan Direktur Utama PT Perkebunan Negara Nusantara 3 atau PT PN3 yaitu Doli Pulungan. Jadi penangkapan ini sebagai tersangka kasus dugaan suap distribusi gula. Dalam kurun waktu setahun, WHO mencatat 800.000 kasus bunuh diri di dunia. Sedangkan khusus di Indonesia, ada sekitar 10.000 orang meninggal akibat bunuh diri. Angka itu berdasarkan angka penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan BNN. Berdasarkan survei itu, angka surveinya itu range-nya itu 40-50 orang meninggal dunia akibat mengkonsumsi narkoba.